Selamat datang di podcast UKM Media Universitas Cipasung. Ini adalah podcast pertama kita. Kita akan membahas seputar UKM Media dari sejak berdiri sampai sekarang. Kita akan membahasnya dengan Akang Abdul Patah SE atau yang sering disapa dengan Kang Otong. Selamat datang kepada Kang Otong. Silakan masuk. Nah, terima kasih ya Kang udah memenuhi undangan dari kami anak-anak junior baru yang sekarang melanjutkan estafet perjuangan dari UKM Media gitu. Hal pertama yang mungkin akan ditanyakan atau anak-anak juga tanyakan adalah seputaran apa sih yang memotivasi gitu, yang menunjukkan identitas bahwa Akang ingin mendirikan sebuah UKM Media dulu gitu. Oke, sebelumnya makasih ya, mungkin luar biasa saya ingin memberi dulu apresiasi buat teman-teman UKM Media. Ini justru salah satu program yang mungkin dulu belum sempat terrealisasi dan alhamdulillah mungkin angkatan sekarang atau pengurus sekarang sudah bisa merealisasikan. Nah, untuk pertanyaan tadi, apa sih yang menjadi motivasi ya untuk saya waktu itu mendirikan UKM Media? Motivasinya sederhana, karena waktu itu kami di perkuliahan, karena waktu itu kami masih bukan Universitas Cipasung, tapi masih Sekolah Tinggi Ilmu, masih STI Cipasung. Nah, kebetulan saya itu di kelas karyawan bersama teman-teman saya. Waktu itu ada Kang Ramdan, Kang Ari, Kang Ubuk waktu itu. Nah, kenapa motivasi dan apa motivasi saya untuk membuat UKM Media? Karena waktu itu saya melihat potensi yang ada di teman-teman mahasiswa. Kebetulan waktu itu yang ada di lingkungan saya di kelas karyawan. Kebetulan Kang Ramdan di situ dia punya basic di videografi. Terus ada Kang Ubuk itu di basicnya di desain grafis, dan ada Ari Budiman, dia lebih kepada keorganisasian. Nah, di kampus ini saya berpikir bagaimana caranya kita membuat suatu wadah yang bisa menjadi pusat pelatihan atau menjadi daya tarik mahasiswa supaya minimal membuat karya ya. Karena waktu itu pun sebetulnya kita berpikirnya bukan membuat UKM Media. Tapi waktu itu karena emang saya pernah di jurnalistik juga, waktu itu saya ingin membuat UKM jurnalis. Tapi kalau UKM jurnalis pada saat itu saya berpikir bahwa kita hanya akan terfokus pada jurnalistik. Nah, makanya waktu itu saya mengambil beberapa inisiatif, dibuatlah UKM Media untuk mewadahi kreativitas teman-teman yang punya basic di bidang videografi, fotografi, juga di keorganisasian. Jadi untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cipasung saat itu, kita wadahi yang punya kreativitas di bidang media untuk bergabung di sana. Seperti itu. Nah, mungkin Kang namanya juga merintis ya. Pasti ada tahap-tahap ataupun estafet yang sangat sulit gitu. Bagaimana sih cara Akang dulu mempertahankan, atau boleh gak Kang menceritakan kesulitan apa sih dulu ketika sedang merintis gitu, hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang diberikan oleh kampus ataupun oleh lingkungan gitu. Yang namanya merintis itu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Apalagi waktu itu memang dengan SDM yang kita seadanya, dengan kualitas seadanya, perjuangannya tidak mudah. Dari awal kita bikin UKM Media, terus untuk proses perjalanannya pun kita masih belum punya sekre. Kalau sekarang kan teman-teman punya sekre ya. Kalau dulu kita kumpul itu masih di koridor dengan suasana yang untuk buat video, untuk buat liputan, itu kita masih menggunakan handphone. Ngedit pun kita dulu masih di handphone. Kalau nggak salah waktu itu Kang Ramdan itu masih ngedit itu pakai KineMaster. Mungkin teman-teman sekarang udah beda ya, udah pakai komputer, pakai laptop dan sebagainya. Dulu itu kita prosesnya masih dengan HP, dengan situasi emang kita belum punya kesekretariatan, belum punya ruangan. Tapi alhamdulillah
karena perjalanan yang panjang, kita pun bisa membuktikan bahwa UKM Media bisa memberikan eksistensi yang luar biasa, dan saat itu kita juga akhirnya punya ruangan dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk proses ya luar biasa kalau untuk UKM Media perjalanannya seperti itu. Sangat effort berarti ya ketika sekali. Luar biasa mendirikan UKM Media. Kalau kata orang Sundanya memerih gitu. Kalau memerih sekali. Perih ame boga perahnya kan. Gitu. Oh, mohon dong kru, ini Akang ngomong-ngomong maaf belum dikasih minum. Tolong dong kru, ini minum buat Akang senior, Akang ngotong kita. Boleh yang manis-manis. Nah, begitu Kang, dari perjalanan Akang dulu merintis, susah dan sebagainya. Kenapa sih Akang harus UKM Media gitu? Kenapa nggak UKM yang lain? Seperti tadi, kenapa sih nggak jurnalistik aja gitu yang memang basic dari awalnya gitu? Kenapa sih harus UKM Media yang notabene media itu luas, apalagi di zaman sekarang seperti itu? Kenapa UKM Media? Karena saya melihat potensi yang ada di teman-teman saya. Kalau mungkin saya pribadi mungkin basicnya lebih pada organisasi dan mungkin pada event sih sebenarnya kalau saya pribadi. Nah, media itu menjadi hal penting di mana zaman sekarang orang tidak akan lepas dari yang namanya media. Ya. Baik itu media cetak, apalagi sekarang ya udah medianya udah luar biasa gitu ya. Sekarang malahan teman-teman mahasiswa hobi TikTokan dan sebagainya gitu kan. Nah, kenapa UKM Media? Karena saya melihat bahwa di lingkungan Tasikmalaya aja dulu ya, bahwa di kampus-kampus itu jarang ada UKM yang berpikir bagaimana caranya merangkul teman-teman yang punya potensi dan menjadi wadah di bidang media sebagai penunjang, itu baik untuk pribadi, untuk organisasi media sendiri ataupun untuk kampus. Karena setelah adanya UKM Media ternyata itu menjadi trendsetter yang pada akhirnya orang-orang waktu itu mengenal STI Cipasung itu dari segi UKM Medianya. Ya, bahkan sampai sekarang sih kan. Iya, alhamdulillah ya. Mahasiswa yang lebih kenal ke UKM Medianya kan. Karena apa? Karena basic kampus itu sendiri itu waktu itu kita adalah ekonomi. Ya. Makanya banyak pertanyaan di STI Cipasung kok yang muncul medianya, sementara kan basicnya itu ekonomi. Tapi kan itu jadi prestasi tersendiri lah untuk kita, bahwa kita bisa membuktikan UKM Media ini bisa bermanfaat untuk semua gitu. Bahkan didengar-dengar kan banyak anak-anak yang masuk ke Cipasung itu karena mengira, termasuk saya dulu. Yeah. Saya masuk ke Universitas Cipasung itu kan taunya dari YouTube ya, dari medianya. Gembor-gemboran medianya parah banget gitu. Gimik dan sebagainya, iklan dan sebagainya. Saya mengira itu di Universitas Cipasung tuh ada jurusan kayak multimedia. Terus ada DKP kan yang sekarang lagi rame. Ujung-ujungnya masuk bisnis digital. Karena memang sasarannya di dunia teknologi, jadi masuknya media lah biar nyambung juga. Silakan diminum Kang. Lumayan nih. Ada es. Udah ada sponsor nih. Kang Nopi, maaf ya. Tolong dibantu teman-teman. Dibantu teman-teman untuk bisa melanjutkan kreativitasnya di podcast UKM Media ini. Oke, saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kang. Kan dulu mungkin di zaman perih lah, lamun bahasa Akang lagi zaman merih. Apa sih yang membedakan anak-anak UKM Media di zaman era sekarang yang dikatakan ya anak-anak Gen Z lah, anak-anak Gen Z gitu. Dengan dengan anggota UKM yang dulu gitu waktu zaman Akang merih. Ya. Karena dulu itu kita itu perintis ya. Jadi prosesnya itu kita masih benar-benar yang namanya kita mau bikin event, kita mau bikin kegiatan, itu yang benar-benar kita harus mencari biaya itu dari nol sampai semua event itu bisa terselenggara. Lalu kemudian dari segi alat pun waktu itu kita masih dengan alat seadanya, tidak banyak hal yang bisa kita garap gitu karena keterbatasan baik itu di alat maupun di dana. Nah, tapi teman-teman waktu itu punya semangat juang yang tinggi. Semangat banget. Semangat banget. Gimana caranya UKM Media ini bisa menjadi wadah, benar-benar jadi wadah yang bisa menginspirasi untuk semua. Nah, berbeda dengan teman-teman sekarang yang notabene itu sebagai pewaris. Ya. Jadi dari yang dirintis ya. Jadi sebetulnya teman-teman sekarang itu tinggal enaknya kalau saya bilang. Kenapa? Teman-teman hanya tinggal melanjutkan apa yang sudah menjadi tradisi di UKM Media dan tinggal mengembangkan apa yang belum bisa
kita lakukan dulu gitu. Jadi teman-teman yang dulu mungkin ada beberapa hal atau program yang belum terlaksana, nah teman-teman yang sekarang lah yang harus bisa melaksanakan itu. Jadi nanti ada simbiosis mutualisme yang terjalin di sana gitu. Ketersinambungan di sana. Iya. Gitu. Jadi memang dari zaman dulu sampai sekarang itu banyak jenjang yang dirubah ya, termasuk dari fasilitas juga. Nah, untuk teman-teman yang masih ada di UKM Media, bukan waktu-waktunya kalian males-males nih. Bukan waktunya kalian merih kayak Akang dulu nih, denger bagaimana keluh kesah Kang Otong dulu merintis UKM Media. Makanya harus semangat juang banget untuk terus berkarya di UKM Media. Betul. Nah, untuk selanjutnya Kang ya, mungkin tadi sudah ke motivasi, terus perkembangan zaman di UKM Media. Nah, ngomong-ngomong nih, produk ataupun hasil dari UKM Media yang sampai sekarang lumayan besar gitu, berimpact lah ke UKM Media. Apa sih buying product gitu, buying produknya gitu? Iya, UKM Media itu kenapa tadi saya sampaikan bahwa waktu itu STI Cipasung terkenal dengan UKM Medianya karena teman-teman UKM Media saat itu berjuang habis-habisan memberikan karya terbaiknya. Jadi ketika ada lomba, event dan sebagainya, kita adalah orang-orang yang terdepan. Jadi untuk lomba nasional dan lain sebagainya, alhamdulillah sampai saat ini UKM Media tetap menjalankan konsistensinya, memberikan penghargaan lah, memberikan prestasi yang nyata gitu, baik untuk UKM Medianya ataupun untuk kampus itu sendiri. Kita teman-teman nanti bisa main lah ke ruangan UKM Media. Teman-teman nanti bisa lihat di sana ya. Ya banyak piagam. Banyak piagam di sana. Ya. Itu piagam yang tidak mudah untuk diraih sebetulnya. Ya. Kalau teman-teman paham bahwa di sanalah perjuangan yang kita dapatkan waktu itu. Jadi produk kita saat ini adalah bagaimana menciptakan teman-teman UKM Media yang berkualitas dan bermanfaat. Karena sesuai slogan kan waktu itu kita bikinnya kenapa berkarya tanpa batas. Karena untuk berkarya itu tidak ada batasnya ya. Terus berkarya. Iya betul, terus berkarya. Karena saya memahami bahwa ketika gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nah, ketika kita mati harus meninggalkan karya dan karya-karya terbaik itu ada di UKM Media. Iya. Nah, mungkin tadi tentang karya ya. Karya, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, mungkin yang kita tahu ya, yang kita tahu sebagai anak-anak media di era sekarang itu, salah satu karya yang sangat-sangat kami sukai itu adalah di Alkisah Cinema. Oh, iya, film gitu. Katanya nih bukan bocoran ya, karena emang kita juga lumayan kenal sama perintis sama demisionernya. Katanya Alkisah ini juga dulunya anak-anak media gitu kan. Apakah benar? Boleh gak nyeritain seputar Alkisah dikit aja, di spill gitu? Boleh ya. Memang mungkin betul ya. Jadi memang yang merintis itu kenapa ada Alkisah mungkin wasilahnya adalah dari UKM Media. Jadi kenapa ada Alkisah? Kita itu kebetulan saya itu punya anggota waktu itu ya. Nanti bisa diundang ya teman-teman, ada Kang Elpas juga yang menjadi pemeran di Alkisah, juga founder juga untuk Alkisah. Kenapa kita beranjak ke Alkisah? Karena kita melihat bahwa potensi di UKM Media ini tidak main-main. Yang artinya kita ingin bahwa teman-teman ketika belajar di kampus, belajar dengan UKM Media, nah inilah wadah yang akan kita siapkan untuk generasi penerus di UKM Media. Jadi ketika teman-teman nanti beres di UKM Media, ketika punya kemampuan di bidang editing dan sebagainya, Alkisah sudah siap untuk menampung itu. Gitu. Jadi kalau untuk membahas Alkisahnya nanti teman-teman bisa undang Kang Elpas aja ya. Berarti next time ya kita undang sebagai foundernya gitu dari Alkisah, kita tanya-tanya lebih dalam next time lah ya. Kenapa Kang Elpas? Karena Elpas juga yang pertama mungkin dia angkatan kedua lah. Ya, angkatan kedua kita waktu itu di UKM Media. Lalu kemudian juga beliau penerus setelah kepengurusan saya. Setelah saya demisioner, kebetulan beliau yang menjadi ketua UKM Media juga. Nah, yang sekarang merintis ke Alkisah Cinema. Jadi
kalau dibahas sekarang itu akan terlalu panjang ya. Jadi teman-teman juga hanya cukup di podcast ini, tapi kalau nanti teman-teman bisa undang Kang Elpas, itu akan membuka wawasan baru dan spesifikasi. Iya betul. Nah, sebagai Akang nih tadi sudah menceritakan tentang produknya gitu, hasil dari yang Akang rintis sampai sekarang. Nah, mungkin Akang juga gak lepas tanggung jawab dari apa yang Akang rintis gitu. Seperti ya Akang tetap mengawasi anak-anak media sampai sekarang pun gitu masih berjalan. Nah, Akang sendiri cara mengawasi gitu, cara mengawasi anak-anak sekarang sebagai, kalau bahasa Sundanya kan gini, piraku gitu kan, eta media nuku urang dirintis, piraku dihancurkan oleh generasi sekarang, otomatis Akang akan mengawasi kan gitu. Nah, seperti apa sih Akang cara mengawasi anak-anak gitu, perkembangan di produknya gitu, di hasilnya atau value yang mereka berikan gitu, cara mendidik lah seperti itu. Kalau boleh sombong itu. Boleh kok, boleh sombong, aja. Ya. Boleh anak-anak. Kalau boleh sombong, saya rasa UKM yang ada di Universitas Cipasung mungkin hanya UKM Media yang saat ini masih tetap berkoordinasi dengan para perintisnya. Iya. Ya. Tapi saya nggak tahu UKM yang lain apakah masih sejalan dengan teman-teman perintisnya atau enggak. Tapi yang jelas, kenapa sampai saat ini saya tetap melihatlah tetap mengawasi teman-teman UKM Media, karena yang pertama jelas di sana saya yang merintis UKM Media. Di sana saya yang punya harapan besar media ini bisa memberikan sesuatu manfaat yang lebih baik untuk diri sendiri, kampus dan lain sebagainya. Nah, kebetulan cara kami terutama di Misioner, terutama saya pribadi itu tetap berkoordinasi dengan pengurus. Jadi teman-teman pengurus tetap ada komunikasi. Jadi ketika ada apapun hal-hal terkait media, insya Allah ada saya di belakangnya bersama teman-teman. Siap membantu. Terima kasih walaupun sekali. Secara mungkin dana belum bisa membantu, tapi secara mungkin komunikasi dan lain sebagainya, insya Allah kita tetap ada di belakang media gitu. Oh, iya. Ternyata sangat langka sekali ya, ada senior yang masih bergabung, masih mengawasi, effort banget walaupun sudah berkegiatan, sudah mempunyai kesibukan. Nah, mungkin teman-teman itu adalah dari titik awal UKM Media berdiri sampai sekarang. Kang Otong ini sudah menceritakan bagaimana dulu dia merintis, keluh kesah, dan ya sebagainya dengan apa yang kita nikmati sekarang gitu. Kita tinggal menikmati hasil-hasil rintisan ataupun keluh kesah para demisioner kita gitu, para perintisnya. Nah, untuk terakhir nih, untuk closing nih Kang, harapan apa sih yang Akang harapkan gitu dari anak-anak sekarang untuk UKM Media? Harapannya pasti harapan yang sangat besar ya. Yang jelas saya ingin ketika teman-teman bergabung dengan UKM Media, teman-teman tidak hanya menjadikan UKM Media itu sebagai sarana untuk mencari effort yang berlebihan lah. Tapi justru saya ingin teman-teman benar-benar belajar di UKM Media, mengembangkan bakat dan potensi yang ada. Sehingga walaupun basicnya teman-teman itu di ekonomi, tapi ketika teman-teman mempunyai bakat, saya yakin teman-teman justru akan membuka lapangan pekerjaan ya, bukan mencari pekerjaan, tapi akan membuka lapangan pekerjaan basic ya. Karena teman-teman saya pun teman-teman demisioner yang saat ini sudah lengser dari media, sudah lulus dari kampus, tidak sedikit teman-teman yang sudah punya penghasilan dari bidang itu gitu. Jadi kenapa tidak teman-teman pun yang sekarang ketika mempunyai keinginan yang lebih lah ya, keinginan yang luar biasa, saya yakin media akan menjadi wadah yang tepat teman-teman untuk bisa berkarir ke depannya seperti itu. Iya, terima kasih banget Kang. Udah memenuhi undangan, udah menjelaskan dari awal sampai akhir sampai sekarang gitu, bagaimana di UKM Media gitu. Jadi buat teman-teman ada beberapa motivasi yang bisa kita ambil dari Kang Otong gitu. Bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita berorganisasi di UKM Media gitu, agar kita tidak patah semangat. Next time kita akan undang salah satu founder dari produk Alkisah gitu, film Alkisah Cinema yang bernama Elpas, insya Allah next time-nya. Begitu ya Kang? Siap, terima kasih juga teman-teman udah berkenan mengundang saya ke sini. Dan saya berharap ini juga
bisa menjadi program yang tetap berjalan ya ke depannya. Jangan sampai ini hanya sebatas sampai di sini saja gitu. Iya. Saya yakin teman-teman lebih punya kemampuan untuk bidang inilah. Iya. Untuk teman-teman jangan lewatkan podcast kami bersama demisioner ataupun alumni-alumni dari UKM Media yang next time akan selalu kami tayangkan. Terima kasih.